2009, di saat banyak orang lebih mengedepankan tagline untuk menjadi pelayanan kesehatan yang berwawasan sosial, kami sudah memiliki tagline terkait dengan bisnis pelayanan kesehatan. Customer yang datang ke rumah sakit itu harus banyak atau harus besar, maka kami harus bisa mengelola pelayanan di rumah sakit ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Boy semuanya yang ada di rumah, yang ada dimanapun Anda berada. Kali ini Pixel View Channel berkolaborasi nih dengan Nukleus Podcast yang dimiliki oleh RSNU Tuban. Nah pasti seru kan? Nah kira-kira siapa sih narasumber yang ada? Nah nanti kita Pixel View Channel ini akan berkolaborasi dengan RSNU Tuban, di mana akan membahas beberapa hal yang tentunya ini akan memberikan edukasi, informasi yang sifatnya akan memberikan pengetahuan dan wawasan bagi Sobat Boys yang ada di rumah. Nah, teman-teman semuanya, Sobat Boys yang ada dimanapun kalian berada, kali ini Sobat Boys dengan RSNU Tuban, di mana tagline dari Nukleus Podcast itu adalah ngobrol santai dan maknyus gitu. Beda ya, kalau misalkan Sobat Boys kan boys gitu gini, terus kalau maknyus tadi ngobrol santai maknyus gitu. Nah, di depan saya ini sudah ada narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit NU Tuban. Selamat siang Dokter Didik. Selamat siang Mas Era. Dan sebelahnya ada Pak Bambang selaku Kepala Kantor Kabupaten Tuban. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang. Nah tentunya kalau Pak Bambang sudah familiar sekali ya, karena pada episode pertama di Pixel View Channel beliau memaparkan terkait dengan pesiar, dan pada waktu itu beliau adalah narasumbernya. Nah berbicara terkait dengan pelayanan khususnya adalah di Rumah Sakit NU, Sobat Boy semuanya. Jadi sebagai informasi awal, kenapa Rumah Sakit NU itu kita pilih sebagai kolaborator dengan Pixel View Channel, itu yang pertama adalah kemarin gitu ada acara yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, di mana di situ ada penilaian Vaskes berkomitmen tahun 2023. Nah, Rumah Sakit NU Tuban itu adalah mendapatkan peringkat kedua secara nasional. Luar biasa, tepuk tangan dong. Nah, Dokter Didik, bener ya Dok? Juara kedua loh Dok. Kami sebenarnya berada di juara 1 Dok sebenarnya. Tapi ya apa mau dikata ya Dok, mungkin tahun depan insya Allah juara 1. Amin. Kalau juara 2 berarti ada harapan tahun depan. Ya benar. Nah Dok, mungkin berbicara tadi yang terkait peringkat kedua Dok, pada waktu itu persiapannya seperti apa Dok? Kalau nggak salah kan waktu itu informasinya juga mendadak Dok ya? Mendadak, dan selang beberapa hari harus mempersiapkan timnya, terus kemudian mungkin buat video juga. Wah luar biasa, itu pasti effortnya luar biasa. Gimana ceritanya Dok itu? Persiapannya itu sudah kita lakukan sejak 13 tahun yang lalu Mas. 13 tahun yang lalu. Iya. Lama sekali Dok. Iya. Gimana tuh ceritanya Mas? 13 Jadi kalau misalnya seluruh rumah sakit itu di deadline dalam waktu 1 minggu untuk mempersiapkan maju kita perform terkait dengan pelayanan BPJS terkait dengan komitmen, susah. Jadi kita mempersiapkan untuk hari kemarin itu sudah 13 tahun sebelumnya. Saat Rumah Sakit NU ini berdiri di 2009, kita itu didoktrin oleh pemilik, oleh owner. Jadi yang pertama, jadilah orang yang kaya. Karena hanya orang yang kaya yang mampu dan memiliki kesempatan lebih luas untuk berbuat dan bermanfaat untuk orang lain. Keren ya? Jadi di 2009, di saat banyak orang lebih
mengedepankan tagline untuk menjadi pelayanan kesehatan yang berwawasan sosial, kami sudah memiliki tagline terkait dengan bisnis pelayanan kesehatan. Nah, untuk itu kami dari awal, kalau kami berhasil di pelayanan bisnis kesehatan, yang pertama, maka profit kami harus besar. Agar profit kami besar, maka customer yang datang ke rumah sakit harus besar. Agar customer yang datang ke rumah sakit itu harus banyak atau harus besar, maka kami harus bisa mengelola pelayanan di rumah sakit ini dengan baik. Dan agar kami bisa mengelola pelayanan di rumah sakit ini dengan baik, maka kami harus tumbuh dan berkembang dengan belajar. Itu kalau kita sekolah, itu namanya balance scorecard. Jadi balance scorecard itu ada 4 perspektif: perspektif finansial, perspektif customer, perspektif bisnis internal, dan perspektif learning and growth. Nah, prinsip learning and growth itu landasannya adalah kepatuhan, patuh kepada apapun. Termasuk ketika 2014 BPJS Kesehatan diperkenalkan pertama kali berdiri waktu itu ya. setelah sebelumnya Askes bener. berubah menjadi BPJS Kesehatan. Boleh ditanyakan kepada Kepala BPJS Kesehatan Bojonegoro, Tuban, Lamongan saat itu. Kami rumah sakit pertama yang mendaftar sebagai mitra BPJS Kesehatan, dan kami rumah sakit pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. 2014 nih dok? 2014, saat rumah sakit lain itu masih berpikir terkait dengan untung rugi, kami sudah berpikir tentang bagaimana kami memberikan manfaat bagi orang lain. Artinya prinsip finansial itu sudah lewat. Hingga akhirnya kami terus berkomitmen, karena prinsip kami, karena ujungnya itu finansial, perspektif finansial, maka kami harus mulai dengan belajar dan belajar terus. Dan untuk belajar dan belajar, maka ruh dari belajar itu adalah kepatuhan. Jadi kalau kita mau belajar kan tidak mungkin gelas kita sudah penuh, kita mau belajar apa yang mau diisi, gelasnya harus kosong dulu. Harus kosong dulu, ya. Benar. Sehingga apapun yang menjadi standar BPJS selalu kita penuhi. 2009 kita berdiri, 2014 BPJS Kesehatan sudah mulai diluncurkan. Kami dari situ sudah bertransformasi bagaimana kita menjadi rumah sakit yang standar sesuai dengan yang ditetapkan oleh BPJS. Hingga tahun 2023 kemarin, begitu ada lomba kepatuhan terkait dengan pelayanan JKN, kami ikut. Itu bukan kami persiapan, tapi itu yang sudah kami terapkan di rumah sakit. Jadi seperti itu. Jadi sudah siap sebenarnya ya. Ya, dari sebetulnya 2014 sudah mempersiapkan dengan terus belajar untuk meningkatkan mutu kualitas layanan gitu. Betul. Termasuk juga kalau misalnya ada perubahan kebijakan terkait dengan CBGs, misalnya terkait dengan apapun itu di BPJS Kesehatan, sebetulnya kami memiliki perspektif yang lain. Kami berdiskusi dengan, kebetulan ada kepala cabang di Tuban, kepala kantor Tuban, kepala cabang Bojonegoro. Kami selalu berkomunikasi. Maksudnya ini gimana? Ujung-ujungnya mau dibawa kemana? Sehingga kami bisa mempersiapkan diri menghadapi tantangan-tantangan semacam itu. Jadi reaksi kami begitu ada perubahan kebijakan, yang pertama adalah komunikasi, tujuannya kemana, standarnya bagaimana, kenapa kok bisa sampai diterapkan kebijakan seperti itu, dasar pemikirannya bagaimana, sehingga kami tahu. Karena kami tahu dasar pemikirannya, ruhnya itu di mana, maka persiapan kami bisa sejalan dengan kebijakan BPJS. Jadi seperti itu. Ya. Artinya sudah 2014 nih tadi kerjasama mulai tahun 2014. Dari situ RSNU Tuban ini terus mempersiapkan diri gitu ya, mempersiapkan diri untuk berbenah
Artinya berbenah di sini adalah memberikan pelayanan yang terbaik, kemudian selalu senantiasa belajar untuk meningkatkan kualitas mutu layanan, begitu. Sehingga di tahun 2023 sebenarnya ketika ikut dalam kegiatan perlombaan Vaskes berkomitmen pada waktu itu sebenarnya sudah disiapkan. Artinya sudah disiapkan itu adalah RSNU sudah memang itu yang sudah diberikan gitu kepada peserta JKN gitu. Betul, termasuk dengan UHC juga. Jadi UHC itu sudah mulai mulai disampaikan oleh BPJS itu berapa tahun yang lalu ya, Pak Bambang ya? UHC itu. 2020, 2021. Ya. Kami sudah berpikir ya, bagaimana kami bisa berkontribusi terhadap UHC ini. Kebetulan di belakang nama rumah sakit kami itu ada kata-kata Nahdlatul Ulama, sehingga muncullah kami bagaimana ya, para kiai, tokoh agama itu kalau misalnya kita screening, kita data sudah punya BPJS atau belum. Kalau misalnya belum, bagaimana kalau kita ikutkan BPJS? Itu tujuan kami membantu BPJS kesehatan target UHC itu tercapai. Tentunya sesuai dengan kemampuan kami. Alhamdulillah sampai saat ini sekitar ada 400 sekian untuk takmir masjid, kemudian pengurus di Nahdlatul Ulama, kemudian tokoh agama yang kami bantu untuk pembayaran BPJS kesehatan. Terutama juga terkait dengan Prolanis. Kalau Prolanis itu menjadi tanggung jawab FKTP, kami sudah berpikiran bagaimana ya kita bisa membantu FKTP terkait dengan Prolanis. Akhirnya seluruh Prolanis yang menjadi binaan FKTP ada key person-nya. Key person-nya itu kita hubungi. Bagaimana kalau misalnya kita bareng-bareng yuk senam di rumah sakit NU. Artinya di samping mereka itu mendapatkan KIE terkait dengan promosi kesehatan di FKTP, mereka juga akhirnya terpapar tentang promosi kesehatan ala rumah sakit seperti itu. Jadi beberapa kelompok Prolani setiap bulan sekali kumpul di rumah sakit NU, kita sarapan bareng. Wah, menarik sekali ya, luar biasa loh Dokter Didi ini selaku Direktur Rumah Sakit NU. Pak Bambang kan di Kepala Kantor Kabupaten Tuban ini sudah dari tahun 2000 berapa Pak? 2021? Saya masuk sini tahun 2020. Tahun 2020 Pak Bambang. 2021. Nah, tahun 2021 tentunya terus berkomunikasi ya bersama dengan RSNU waktu itu ya. Komunikasi. Nah, ketika kemarin itu ada perlombaan Vaskes berkomitmen seperti itu. Dari Pak Bambang itu untuk mengkomunikasikan dengan RSNU seperti apa Pak? Pada waktu itu, ketika untuk mendorong supaya ayo RSNU ditingkatkan lagi atau seperti apa Pak? Ya, jadi kalau dari saya secara pribadi memang terus melakukan hubungan komunikasi tentunya dengan Dokter Didi ini supaya nanti rumah sakit NU ini paling tidak ini sudah bisa maju ke tingkat provinsi maupun tingkat nasional seperti itu. Jadi memang tentunya harapan dari kita semua ini rumah sakit ini bisa menjadi juara di situ. Seperti itu. Bangga ya Pak ya? Pastilah. Oh, pasti. Pastilah. Saya saja yang dari cabang aja bangga, apalagi Pak Bambang selaku Kepala Kantor Kabupaten Tuban yang menaungi di wilayah Kabupaten Tuban pasti sangat bangga. Nah, Pak Bambang, kalau berbicara terkait dengan peningkatan kualitas, kualitas kesehatan terutama di RSNU sampai sejauh ini, Pak, dari tahun 2021 sampai tahun 2023, kira-kira ada nggak sih, menurut kacamatanya Pak Bambang nih selaku Kepala Kantor Kabupaten BPJS wilayah Tuban, gitu, perubahan yang signifikan itu dari segi apa, Pak? Karena kalau dari segi koordinasi dan komunikasi tidak diragukan lagi, bahkan ini ada panggilan sayangnya antara Pak Direktur dengan Pak Bambang, Pak D gitu. Nah itu kan panggilan sayang menandakan bahwa kemitraan antara BPJS Kesehatan cabang Bojonegoro khususnya adalah Kabupaten Tuban dengan RSNU itu luar biasa erat gitu. Karena sudah
terchemistry gitu istilahnya. Nah, Pak Bambang gimana itu, Pak? Apakah ada perubahan yang signifikan? Ya, jadi kalau saya melihat ini rumah sakit ini memang ya luar biasa ya, terutama dalam hal untuk menjaga kualitas layanan. Ini mengapa kok yang namanya pasien-pasien ini banyak yang beralih ke rumah sakit RI di situ. Dan saya merasakan sendiri, ya. Dan saya melihat sendiri pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit NU. Bagaimana dari petugas-petugas rumah sakit NU itu memperlakukan yang namanya pasien maupun keluarga pasien itu dengan sebaik mungkin. Contoh yang ringan saja yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kalau ada pasien yang datang ke sini atau mungkin keluarganya, paling tidak, setahu saya, ini yang saya lihat, paling tidak disuguhi yang namanya jajanan atau mungkin minum dan lain sebagainya. Ini kan sudah merupakan satu bentuk perhatian ya dari pihak rumah sakit NU ini kepada pasien atau keluarga pasien, terutama keluarga pasien di situ. Dan juga ada edukasi. Dan ini non sewu terkait dengan masalah mutu layanan. Tentunya harapan dari pasien semua, ya, semua masyarakat ya, yang berobat ke rumah sakit itu tentunya ingin supaya mereka itu mudah mendapatkan pelayanan, kemudian cepat untuk bisa ditangani dan tidak ada diskriminasi. Jadi jangan sampai seperti yang beberapa waktu yang lalu ini sudah sekarang insya Allah sudah nggak ada ya. Ini ada perbedaan antara pasien yang menggunakan kartu JKN dan yang pasien umum. Nah, ini sama seperti transformasi mutu layanan BPJS Kesehatan. Ini kan harapannya mudah ini karena pasien berobat ke rumah sakit atau mungkin vaskes, ya, baik itu vaskes tingkat pertama maupun ke vaskes tingkat lanjutan, mereka ini nggak harus menunjukkan kartu JKN. Bagaimana Pak Bambang? Tadi terkait dengan pelayanan nih, pelayanan sampai RSNU ini memberikan jajan gitu. Ya. Wah, luar biasa komitmennya ya Pak ya Bambang ya. Itu makanya perhatian dari rumah sakit NU ini pun juga ya, ini kalau menurut saya bukan serta merta karena ada saya, tapi ini kemungkinan ini sudah menjadi budaya. Budaya bagaimana rumah sakit NU ini melayani yang namanya tamu-tamu yang datang ke rumah sakit NU dengan sebaik-baiknya. Seperti itu, Mas. Gitu. Itu dari kacamata dari Pak Bambang selaku Kepala Kantor Kabupaten Tuban. Nah, selanjutnya Dokter Didik, terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang ini. Terkait jajan. Kalau jajan ini kita sudah ada disuguhi loh. Sobat Boys, ini kita juga disuguhi The Traditional Green Hospital. Luar biasa. Ini adalah produk asli dari RSNU. Ini ada 4 varian. Ada beras kencur, kunir asem, pokak. Pokak itu apa, Pak? Pokak itu minuman tradisional itu dari Jawa Timur bagian timur. Jadi Banyuwangi gitu berarti. Iya, Banyuwangi, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, daerah-daerah sana. Biasa. Ini seger, boleh sambil diminum ini. Jadi Pak Bambang, Dokter Didik termasuk saya. Dokter Didik, nah tentunya terkait dengan peningkatan kualitas nih Dok, kualitas layanan bagi peserta JKN. Nah, pastilah setiap tahun itu selalu meningkat gitu ya. Tadi sebelum acara podcast ini dimulai, Sobat Boys, tadi itu terus terang kita melaksanakan re-credentialing bersama dengan RSNU. Dan tadi beliau juga menyampaikan komitmen dan rencana-rencana bagaimana kualitas pelayanan di Rumah Sakit NU ini terus ditingkatkan. Salah satunya adalah transformasi mutu layanan, digitalisasi layanan, gitu Dok. Nah, boleh diterangkan Dok terkait dengan peningkatan mutu layanan ini dari sisi digitalisasinya Dok? Digitalisasi itu sebagian kecil. Jadi kita melayani, target pelayanan kita itu kan adalah customer, dalam hal ini pasien ya. Jadi pasien itu maunya apa sih sebetulnya? Itu kita harus tahu dulu. Kita melaksanakan namanya Net Promoter Score setiap hari 10% dari
pasien yang datang di rawat jalan kita wawancara, kemudian 2% dari pasien 2% dari pasien rawat jalan kita wawancara dan 10% dari pasien rawat inap kita wawancara juga. Nah, apa sih yang diinginkan terkait dengan pelayanan di rumah sakit NU? Dan ternyata nggak jauh-jauh dari nilai-nilai yang disampaikan oleh BPJS itu, Pak D. Apa itu? Mudah, cepat, berkualitas, dan tidak dibeda-bedakan. Setara. Jadi nilai-nilainya ya memang itu. Nah, jadi dari nilai-nilai itu kita breakdown. Bagaimana kita bisa mempermudah pelayanan BPJS. Mempermudah itu mulai dari rumah. Mereka dari rumah mendaftar bisa dari rumah. Mau ke rumah sakit nggak ada yang nganter, dijemput. Nyampe di rumah sakit bingung, ada yang nganter. Gratis, Dok. Gratis. Kemudian mau daftar antri, ya nggak perlu daftar dia yang antri. Karena kami ada 10 loket pelayanan pendaftaran. Bahkan kalau pasien lama, misalnya dari penyakit dalam, kemudian bulan berikutnya berkunjung ke penyakit dalam, nggak perlu melewati pendaftaran. Langsung masuk ke poli penyakit dalam, pakai fingerprint, selesai sudah. Jadi sudah nggak zaman lagi kita daftar harus fotokopi KTP, sudah nggak zamannya lagi. Cukup menunjukkan KTP. Kalau nggak ada KTP ya mungkin sekarang di HP kan sudah ada file KTP. Kalau nggak ada itu, nggak bawa KTP macam-macam, hafal nomor NIK-nya bisa kita telusur juga. Artinya nilai-nilai itu kan sudah senada dengan apa yang menjadi standar di BPJS. Termasuk juga untuk mempercepat pelayanan. Biasanya kalau di rumah sakit dulu kami harus mencari berkas rekam medik. Sekarang sudah nggak perlu lagi karena kami sudah memberlakukan 100% pelayanan rawat jalan di rumah sakit NU dengan electronic medical record. Jadi tinggal buka sistem sudah langsung bisa terbaca riwayat penyakit dari pasien tersebut. Kami juga sudah bridging dengan iCare. Artinya dengan iCare ini apa yang kami lakukan ini bisa dilihat juga di FKTP, bisa dilihat juga di rumah sakit lain. Betul. Yang juga sudah bridging dengan iCare. Jadi hal-hal seperti itu ternyata itu masuk ke dalam penilaian transformasi digital. Kami nggak sadar ya Pak Bang ya. Salah satu komponen penilaian kemarin berarti nggak, Dok? Termasuk itu salah satu komponen penilaian kemarin. Sehingga begitu ada standarisasi transformasi digital, kami sebetulnya agak surprise juga. Loh, kami kok ternyata sudah di level bintang 4. Kalau bintang 6 bagaimana? Nah, itu challenge-nya. Dan tadi itu beliau itu menyampaikan insya Allah akan kita raih bintang 6. Kalau ada bintang kejora kita raih. Terus bagaimana, Dok? Akhirnya, oh gitu ya, ternyata tinggal selangkah lagi kami bisa bintang 6. Dan itu bagaimana hal tersebut bisa men-challenge kami dan kami tidak kemudian merasa meremehkan. Itu kami sampaikan di janji layanan. Jadi di janji layanan itu termasuk tidak pakai KTP, kemudian tidak menggunakan fotokopi, termasuk juga pelayanan itu sesuai dengan indikasi medis, sampai dengan tidak membeda-bedakan, kesetaraan. Ya, kami sedapat mungkin memperlakukan pasien itu tidak sebagai raja di sini, tapi kami memerlukan pasien itu sebagai satu sahabat gitu loh. Sehingga bisa saja lah setiap waktu kami turun ke lapangan, semua pasien bisa menyapa kami, kita bisa kapan saja bisa ngobrol-ngobrol dengan pasien. Saya juga kenal banyak pasien karena kita juga sering ngobrol-ngobrol saat pasien-pasien itu menunggu layanan di rawat jalan ataupun di rawat inap. Wah, luar biasa sekali Sobat Buis. Apa yang disampaikan oleh Dr. Didik tadi itu sepertinya menjadi sebuah benchmark ya Pak Bambang ya, untuk
fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan, di mana beliau tadi sangat berkomitmen untuk peningkatan mutu layanan kepada peserta-peserta JKN. Nah, menarik Dokter Didik terkait dengan pelayanan terutama di Poli nih, gitu. Nah, di Poli itu kalau kita sering kita temui, mungkin juga Sobat Boys di rumah juga sering menemukan gitu ya. Yang paling challenging, paling menantang itu adalah bagaimana menertibkan pasien-pasien ini di poli rawat jalan. Karena sering kita temukan penumpukan gitu Pak Bambang ya. Baik itu di rumah sakit daerah, rumah sakit swasta, ataupun di rumah sakit yang lainnya. Tetapi di rumah sakit NU ini tadi beliau menyampaikan ada fingerprint, terus kita dibuka 10 poli. Nah, setelah dibuka 10 poli, terus kemudian fingerprint sudah diberlakukan, terus termasuk di dalamnya antrian online, apakah terjadi penumpukan, Dokter Didik? Kalau misalkan terjadi penumpukan, itu strategi-strategi apa yang kiranya untuk mengurai hal tersebut, Dok? Jadi kenapa kok terjadi penumpukan? Jadi penumpukan itu critical point yang pertama itu ada di pendaftaran. Begitu pendaftaran itu kita pecah, kan sudah tidak terjadi penumpukan. Nah, sehingga bagian pendaftaran itu kami berlakukan hanya untuk pasien baru. Ada 3 loket di bagian pendaftaran hanya untuk melayani pasien baru. Kemudian loket keempat sampai dengan loket ke-10 itu ada di masing-masing poliklinik. Sehingga untuk pasien-pasien lama sudah nggak perlu lagi ke bagian pendaftaran. Pasien lama mendaftar melalui mobil JKN. Dari mobil JKN itu mereka sudah ada informasi kira-kira jam berapa dilayani. Begitu datang ke rumah sakit NU, ya sesuai dengan jam berapa akan dilayani, langsung ke poli yang dituju, langsung fingerprint, otomatis dia sudah tidak melalui antrian macam-macam tadi. Yang menjadi tantangan kami itu biasanya pasien-pasien yang manula yang mendapatkan terapi awal atau pemeriksaan awal dan menunggu. Jadi gini misalnya, polimata misalnya, sudah dilayani pukul 8, kemudian diberikan tetes untuk tetes mata, untuk menurunkan tekanan bola mata. Ya. Nah, itu kan menunggu, bisa sekitar 2 jam. Lah, saat menunggu itulah kalau misalnya informasi itu tidak tersampaikan dengan baik, maka dikiranya itu tidak ada perlakuan. Itu yang biasanya kami sangat fokus sekali untuk pasien-pasien yang seperti itu. Kita edukasi benar-benar, bukan tidak ada pelayanan, tapi ini untuk memantau 2 jam lagi ini bagaimana tekanan bola matanya. Jadi seperti itu. Hal-hal seperti itu yang menjadi tantangan kami. Jadi kalau misalnya untuk memecah antrian, strateginya ya seperti itu. Kemudian setelah antrian itu dipecah, maka berikutnya adalah mencari rekam medis. Nah, mencari rekam medis itu untuk mempercepat, mau tidak mau harus electronic medical record. Kemudian setelah urusan rekam medis ini selesai, berikutnya adalah antrian di apotek. Bagaimana antrian di apotek? Susah kalau misalnya antrian di apotek itu masih berupa resep. Resepnya dibawa ke apotek. Nyampe di apotek, maka masih ditelaah resepnya, baru disiapkan. Paling tidak membutuhkan waktu sekitar 20-60 menit untuk menyiapkan resep. Itu kalau pasiennya tidak berjubel. Tapi kalau kita menggunakan e-prescribing, dokter sudah ngetik obatnya, bisa jadi pasien nyampe di apotek obatnya sudah siap, ya. Sudah jadi. Karena langsung bisa terbaca di apotek. Langsung bisa terbaca di apotek. Ini juga mengurangi antrian di apotek. Betul. Jadi seperti itu, Mas Hera. Luar biasa. Dok, kalau boleh tahu, pastinya sudah pernah dilakukan pengukuran waktu ya antara pasien datang, pendaftaran, admisi sampai dengan pasien selesai, itu kira-kira berapa waktunya, Dok? Mungkin terakhir itu kami untuk pengukuran waktu pasien datang sampai pasien pulang itu rata-rata ya, karena rata-rata. Beberapa poli, misalnya poli mata terkait dengan observasi tekanan intraokuler, kemudian pemeriksaan mata bagian dalam itu memang membutuhkan waktu yang 2 jam, 3 jam betul, seperti itu.
Di luar itu 50 menit. 50 menit. Ya. Sudah termasuk cepat loh Pak Bambang ya. Itu kalau standar di BPJS Kesehatan kalau nggak salah 3 jam ya Pak Bambang. Ya. 2 jam ya, saya lupa. Bagaimana Pak Bambang menyampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Didik terkait dengan penguraian waktu tunggu poli tadi itu? Ya, jadi gini, makanya tadi saya kan juga sempat bertanya kepada Dr. Didik ya, sama teman-teman di rumah sakit. Ini kan di mobil JKN ini kan juga ada ya untuk antrian online ya. Makanya tadi saya tanya terkait dengan edukasi untuk mobil JKN ini gimana? Ya ternyata memang sudah disiapkan yang namanya loket. Masing-masing poli. Masing-masing Bukan, poli. maksud saya itu loket mobil JKN. Oh, Nah, ya, di ya, situ, ada. di situ ada petugas yang menjelaskan, terutama di sisir itu nanti masyarakat yang belum memiliki kartu, yang belum memiliki aplikasi mobil JKN itu diedukasi di situ. Dan ini sangat luar biasa sekali, makanya setiap kali ada masyarakat yang datang ke situ dilakukan edukasi oleh petugas dari rumah sakit. Wah, ini luar biasa sekali, termasuk itu nanti sampai dengan antrian online. Makanya masyarakat ini kalau tidak punya aplikasi mobil JKN ini memang wajib lah ya untuk masyarakat ini untuk download aplikasi mobil JKN supaya apa ini lebih mudah sebenarnya. Ya terutama ini tadi seperti pada saat orang itu mau pendaftaran rumah sakit pelayanan gitu, sehingga nggak perlu harus antri terlalu lama di rumah sakit. Ini ternyata sudah diterapkan di rumah sakit. Nah, luar biasa sekali. Jadi memang benar sobat boys sekalian. Jadi mau aplikasi mobil JKN itu benar-benar membantu. Baik itu bisa mengecek kepesertaan, melihat kartu kepesertaannya, dan juga bisa melakukan screening riwayat kesehatan sampai dengan pendaftaran antrian online yang ingin mendapatkan pelayanan terutama di poliklinik rawat jalan di rumah sakit gitu. Dokter Didik, terkait dengan layanan. Nah, kiranya mungkin ada ide atau inovasi Dok terkait dengan bagaimana sih nantinya tantangan di tahun 2024. Kita tidak bicara politik di sini. Tapi tahun 2024 tentunya kan pastinya insya Allah akan bekerja sama kembali dengan BPJS Kesehatan. Apakah ada rencana, ide, dan inovasi Dok yang akan diterapkan di tahun 2024 nanti? Tentunya di 2024 ini yang pertama transformasi digital ya. Itu tantangan kami yang harus kami jawab di moga-moga sebelum 2024 sudah tersampaikan. Kemudian yang kedua, tantangan di 2024 ini terkait dengan CBGs. Seperti kita tahu ya, CBGs itu kenaikannya kan tidak setiap tahun Betul. naik gitu ya. Iya. Sehingga kami harus berstrategi juga terkait dengan CBGs ini. Jawabannya mau nggak mau di clinical pathway. Jadi kami berusaha menyusun clinical pathway untuk paling tidak diagnosa yang terbesar lah di masing-masing unit kerja. Ini kami berusaha untuk menyusun clinical pathway dan kepatuhan clinical pathway itu pertama. Kemudian yang kedua, beberapa hal yang kami tidak bisa atur, apa itu kenaikan harga obat macam-macam gitu. Jadi kami berusaha untuk membangun jejaringnya. Otomatis kalau kita berjejaring dengan banyak rumah sakit, kita bisa meningkatkan nilai tawar terhadap supplier obat yang sudah sesuai dengan standar harga yang ditetapkan oleh BPJS, terutama obat-obat yang kronis itu bisa kami penuhi dengan baik seluruhnya. Itu dua tantangan yang mungkin perlu kami pikirkan, tidak hanya kami selaku rumah sakit itu, tapi kami akan bekerja sama dengan teman-teman rumah sakit yang lain, dan juga terkait dengan pelayanan darah, karena darah ini termasuk masuk ke dalam golongan obat dan sangat diperlukan di rumah sakit untuk kondisi-kondisi darurat. Dan kita tahu sekarang terjadi kenaikan BPPD
biaya biaya produksi darah. Nah, ini yang perlu kami pikirkan bareng-bareng bersama dengan teman-teman rumah sakit yang lain, sehingga pelayanan terhadap masyarakat, terhadap peserta JKN ini tetap berjalan sesuai dengan kualitas dan sesuai dengan standar, tanpa harus mengorbankan pasien, tanpa harus mengorbankan rumah sakit, dan tidak mencederai apa yang sudah kita komitmenkan bersama dengan BPJS. Wah, luar biasa. Ada penambahan pelayanan mungkin Dok di tahun 2024? Insya Allah, pasti. Insya Allah. Kita tunggu Pak Bambang. Baik, terakhir ini untuk mengakhiri sesi hari ini, saya ingin mendengar pesan dari Dokter Didik terlebih dahulu terkait dengan pengelolaan dan kepada masyarakat khususnya, pesan untuk masyarakat supaya masyarakat ini lebih aware terhadap kesehatannya, lebih aware terhadap bahwa ada JKN nih yang akan mengcover gitu resiko-resiko terutama dari segi kesehatan. Monggo Dokter. Yang pertama, untuk seluruh masyarakat, bahwa tidak ada perbedaan pelayanan antara pasien peserta BPJS Kesehatan dengan non BPJS Kesehatan, dengan pasien umum. Tidak ada perbedaan. Yang membedakan itu adalah di IGD itu kita kan biasanya ada skala prioritas. Skala prioritas. Yang membedakan hanya skala prioritasnya saja. Kalau misalnya obat, kemudian tindakan, semuanya pelayanan itu sama untuk pasien BPJS Kesehatan dan pasien umum. Jadi kalau dulu ada masyarakat yang menyampaikan bahwa kalau pasien BPJS Kesehatan dikasih tepung, tidak ada. Itu kami pastikan tidak ada, karena standar dan ini masuk ke dalam komitmen kami dan BPJS Kesehatan terkait dengan tidak ada perbedaan pelayanan itu. Jadi itu yang penting untuk masyarakat, sehingga tidak ragu lagi menggunakan BPJS Kesehatan. Baik, terima kasih. Yang kedua dari Pak Bambang, monggo untuk diberikan pesan kepada masyarakat terhadap pelayanan JKN ini seperti apa? Monggo silakan. Terima kasih. Jadi saya berpesan untuk semua masyarakat ini ya. Yang pertama, satu, bagi mereka yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, ayo ya sama-sama mendaftarkan ke program JKN. Terus yang kedua, bagi yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN, ayo download aplikasi mobile JKN, karena ini sangat membantu sekali. Ya, mulai dari pindah vaskes sampai dengan screening kesehatan dan juga antrian online di vaskes tingkat pertama maupun tingkat lanjutan pun juga demikian. Ini sangat bermanfaat sekali dan sangat membantu. Ya, dan tentunya harapan dari kami juga terkait dengan prosedur layanan ini pun juga ayo sama-sama dipatuhi terkait dengan masalah itu. Dan itu. Baik, terima kasih Pak Bambang selaku Kepala Kantor Kabupaten Tuban. Sekaligus ini adalah closing statement Sobat Boys dari kedua narasumber yang luar biasa pada siang hari ini, yaitu Dr. Didik selaku Direktur Rumah Sakit NU Tuban dan juga Pak Bambang. Terima kasih Sobat Boys semuanya. Alhamdulillah kita di penghujung sesi podcast hari ini, siang hari ini. Jadi setelah kita mendengar terkait dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Didik dan juga Pak Bambang tadi berkaitan dengan mutu layanan di Rumah Sakit NU, yang pertama adalah Rumah Sakit NU ini memiliki komitmen yang luar biasa, di mana Rumah Sakit NU akan terus belajar untuk memperbaiki, terutama dalam peningkatan kualitas mutu layanan kepada peserta, khususnya peserta JKN KIS dan juga masyarakat secara keseluruhan seperti itu. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Bambang selaku Kepala Kantor Kabupaten Tuban tadi, bahwa Rumah Sakit NU ini komitmennya adalah salah satunya adalah tidak membeda-bedakan. Jadi 3 pilar ya yang sekarang lagi digaungkan oleh BPJS Kesehatan adalah mudah, cepat, dan setara. Itu luar biasa dan itu sudah diterapkan oleh Rumah Sakit NU.
Baik, mungkin itu yang bisa terima kasih kami sampaikan kepada kedua narasumber kita yang luar biasa kali ini. Semoga beliau ini diberikan kesehatan. Terima kasih teman-teman semuanya, Sobat Boy semuanya. Jangan lupa subscribe di channelnya PVJ atau Pixel View Channel, kemudian Nucleus Podcast ya, Nucleus Podcast yang memiliki tagline ngobrol santai dan manis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di IG masing-masing. Kita bertemu lagi di podcast di lain kesempatan dan sampai jumpa.